Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Kita akan membacakan kitab Aqidatul Awam. Wa sab'atun awladuhu faminhum salasun minadz-dzukuri tufhamu. Perlu kita fahami bahwa putra dan putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 7 orang. 3 dari mereka adalah laki-laki. Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyibu wa tahirun bizaini za yuqallabu, yaitu Qasim Abdullah yang digelari sebagai tayyib yang berarti baik, dan tahir yang berarti suci. Atahu Ibrahim min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Berikutnya adalah Ibrahim yang lahir dari hamba perempuan. Ibunya bernama Maryah Al-Qibtiyah, bangsa Qibti atau bangsa Mesir. 3 orang ini adalah putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Berarti tinggal sisa 4 lagi. 4-nya itu adalah perempuan. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittun fakhudh bihim warijah. Selain Ibrahim semuanya lahir dari Khadijah. Mereka sebanyak 6 orang. Maka kenalilah mereka dengan perasaan kasih sayang selalu. Berarti anak Rasulullah dari Khadijah semuanya kecuali hanya Ibrahim. Ibrahim itu ibunya adalah Maryah Qibtiyah. Nah, untuk yang Qasim, Abdullah, dan yang 4 lagi dari perempuan itu semua ibunya adalah Siti Khadijah. Berarti Rasulullah punya anak dari Siti Khadijah sebanyak 6 anak. Kemudian dari istrinya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah 1 anak, yaitu Ibrahim. Wa arba'un minal inas tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru. Disebutkan 4 darinya adalah perempuan, semoga mereka semua mendapat keridwanku. Fatimatuz Zahra ba'luha Ali wa banahuma as-sibtani fadluhum jali. Yang pertama Fatimah Az-Zahra, suaminya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kedua putranya Hasan dan Husain merupakan cucu Rasulullah yang keutamaan mereka sudah cukup jelas. Jadi Fatimah adalah anak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian akhirnya menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dikaruniai 2 anak Hasan dan Husain. Jadi Hasan dan Husain adalah cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa Zainabun wa ba'duha Ruqayyatun wa Ummu Kulsumin zakat radiyah. Kemudian Zainab, selepasnya ada Ruqayyah dan Ummu Kulsum, wanita yang suci lagi senantiasa penuh keridhaan. Ya, jadi yang 3 ini Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kulsum kalau tidak salah itu dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan digelari oleh seluruh para sahabat sebagai Zunnurain. Apa arti Zunnurain? Yaitu orang yang memiliki 2 cahaya. Itu dia. Kenapa? Karena dia menikahi 2 orang putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Utsman bin Affan. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu digelari dengan karramallahu wajhah. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab digelari dengan Al-Faruq. Kalau Sayyidina Abu Bakar
digelari dengan As-Siddiq. Beda-beda ya. As-Siddiq itu artinya membenarkan, Al-Faruq itu artinya membedakan antara yang hak dengan yang batil. As-Siddiq artinya membenarkan, semua kabar yang datang dari Rasulullah itu dibenarkan sama Sayyidina Abu Bakar. Gak ada keraguan sedikit pun di dalam hati Abu Bakar mengenai berita-berita apapun yang datang dari Rasulullah. Bahkan peristiwa Isra dan Mi'raj pun yang seolah-olah tidak mungkin di dalam pikiran manusia secara normal ataupun logika manusia itu tidak mungkin terjadi, sulit untuk diyakini, tapi Sayyidina Abu Bakar tetap meyakini bahwa itu adalah benar. Ya. Antis ainiswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyya al-muqtafa. Hendaklah kita mengetahui bahwa istri al-Mustafa Nabi SAW setelah wafatnya, yaitu sebanyak 9 orang wanita-wanita yang diberikan pilihan untuk memilih antara perhiasan dunia dan surga, maka mereka memilih al-Muqtafa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Istri Rasulullah ditawari untuk menjadi orang kaya raya di dunia dan menjadi bahagia di akhirat sana, masuk surganya. Tetapi nanti tidak akan bersama dengan Rasulullah di akhirat. Mereka tetap 9 orang ini memilih hidup susah di dunia, namun nanti di akhirat bersama baginda Nabi SAW. Siapa dia? Aisyah, wa Hafsah, wa Saudah, Safiyah, Maimunah, wa Ramlah. Asiyah, Safwah, Saudah, Safiyah, Maimunah, dan Ramlah. Hindun wa Zainabun, begitu juga Hindun dan Zainab. Kaza Juwairiyah, begitu juga Juwairiyah. Lil mu'minina ummahatun mardiyah, mereka adalah ibu-ibunya orang mukmin, orang-orang yang beriman. Itu ada 9 orang. Silahkan dihafal atau diingat. Kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman terakhir, kita hanya 2 halaman saja. Hamzatu ammuhu wa Abbasun kaza, ammatuhu Safiyah zatuh tiza. Hamzah adalah paman Nabi SAW dan Abbas juga paman Nabi SAW. Sedangkan bibi Nabi SAW itu bernama Safiyah. Mereka adalah orang yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa qabla hijratin Nabil Isra min Makkatin lailan liqudsin yudra. Sebelum Nabi berhijrah, baginda telah diisra mi'rajkan pada waktu malam atas kehendak Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis yang sama-sama sudah diketahui. Makna dari Isra itu diperjalankan di malam hari. Makna Mi'raj itu ada dinaikkan ke langit, itu ya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah peringatan bahwa Nabi telah diperjalankan di malam hari kemudian dinaikkan ke langit. Itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu pasti malam. Ba'da Isra'in urujun lis-sama, sesudah Nabi SAW di mi'rajkan, dinaikkan ke langit, hatta yaran nabiyyu rabban kallama, sehingga Nabi SAW dapat melihat Tuhannya dan berbicara. Itu Nabi SAW dapat melihat Allah dan berbicara. Min ghairi kaifin wa ihtisarin wa qatara alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Tidak dapat dibayangkan bagaimana cara Rasulullah itu berbicara. Ya, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ataupun dengan tulisan. Dan pada saat itulah Nabi menerima mengenai perintah 5 waktu salat wajib, padahal diawali dengan 50 waktu salat yang wajib.
dikasih diskon dari 50 sampai 5 waktu sholat saja. Itu panjang ceritanya bagaimana Nabi berjumpa dengan Nabi Musa, meminta lagi balik kepada Allah lagi, minta lagi kepada Allah lagi, hingga akhirnya apa? Mendapatkan keringanan sampai 5 waktu sholat yang setara dengan 50 waktu sholat. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fadli khamsin bilam tirai. Peristiwa Isra tersebut telah beliau sampaikan kepada umat, ya. Dan juga beliau telah menyampaikan kewajiban 5 waktu salat. Wa qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa afa ahlahu. Maka beruntunglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena mempercayai baginda Nabi SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, dan dia menyetujui dan membenarkan Nabi SAW. Nah, inilah mana as-siddiq, itu adalah membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Karena tidak ada seorang pun yang dapat langsung membenarkan apa yang diucapkan Nabi, karena yang diucapkan Nabi itu adalah peristiwa yang sangat-sangat tidak mungkin terjadi pada diri seseorang di zaman itu, bahkan di zaman saat ini. Dalam masa 1 malam bisa menempuh perjalanan yang begitu jauh dan akhirnya naik ke atas langit dan kembali lagi dalam keadaan waktu singkat. Wa hadhil aqidatu mukhtasar wa lil awami sahlun muyassar. Ini adalah akidah yang ringkas untuk orang-orang umum dan sudah sesuai, bisa dikuasai oleh orang-orang awam. Nazimu tilka Ahmadul Marzuqi man yantami lis-sadiqil masduqi. Penyusun akidah ini adalah Ahmad Al-Marzuqi yang berhubungan nasabnya silsilahnya dengan Nabi SAW. Berarti pengarang kitab ini adalah termasuk habaib, termasuk habib, ya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi sallama ala nabiyyi khairi man qad 'allama. Segala puji bagi Allah, rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi, sebaik-baik insan yang telah mengajar akidah. Wal ali was sahbi wa kulli mursidin wa kulli man bi khairin hadiyin yaqtadi. Demikian juga ke atas keluarga sahabat dan setiap orang yang memberi petunjuk dan setiap orang yang telah mengikuti petunjuk itu dengan baik. Demikian ringkasan dari kitab Aqidatul Awam yang insya Allah akan kita tampilkan dalam ujian dan soal-soal yang akan dihadapi pada semester ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.